Shalom, saudara. Selamat pagi, selamat hari Minggu yang diberkati. Saya selalu berdoa saudara baik-baik, sehat-sehat di dalam segala sesuatu. Saudara hari ini dengan semangat datang ke rumah Tuhan, amin. Mari kita mulai ibadah kita. Sebelum kita mulai kita berdoa doa. Dalam baik bersyukur, terima kasih ya Tuhan buat hari yang indah ini, buat waktu yang terbaik. Ada di rumahmu tempat ini Tuhan. Siap memuji mulia nama-Mu.
Engkau kasih untuk kami berlimpah-limpah dalam kebaikan-Mu dan pertolongan-Mu yang juga tidak pernah habis dalam hidup kami. Percaya kami diberkati, percaya kami ditolong, percaya kami disembuhkan, percaya kami pulang dari tempat ini mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Mulai ibadah kami pada pagi hari ini, dan segala kemuliaan, hormat, puji-pujian hanya bagi satu nama yang indah, nama Yesus Kristus Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang siap beribadah mari bersama katakan amin.
Tuhan Yesus baik amat. Dari setiap kita mengucap syukur buat segala kekurangan Tuhan yang sudah dirasakan, yang sudah dialami. Mari ucap syukur, ucap syukur, ucap syukur. Semua karena Tuhan, semua karena Tuhan, semua karena perkenanan Tuhan. Bersama-sama hari wajah Tuhan, sungguh-sungguh Tuhan pada pagi hari ini, biar hati kami haus akan Tuhan, haus akan kebenaran itu Tuhan Yesus. Turun atas kami damai sejahtera Tuhan, turun atas umat-Mu yang berkumpul di sini dan ibadah online, damai sejahtera Tuhan. Tidak ada yang kehilangan damai, tapi mendapatkan damai. Mari Tuhan, sebelum kami memulai lebih dalam lagi, kami dalam urapan dan kuasa Tuhan, urapi hamba-Hamba-Mu, urapi para pelayan, urapi kami sekalian yang hadir. Kami siap memuji, memuliakan nama Tuhan, kami siap mendengar firman Tuhan. Kami mau berjalan bersama-sama dalam perjalanan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah ini, haleluya, yang percaya dan terima berkat sama-sama katakan amin. Haleluya. Saudara bersuka cita. Amin. Ajaib kau Tuhan. Kau ajaib saudara. Amin.
Mas dan melakukan berdiri, kita akan bersama-sama dan melakukan Indonesia. Pengakuan iman Gereja Bethel Indonesia. Aku percaya bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Allah yang Maha Esa itulah Allah Tritunggal, yaitu Bapa dan Anak dan Roh Kudus, tiga pribadi dalam satu hakikat. Yesus Kristus Juru Selamat dan Pengantara kita adalah Anak Allah yang tunggal, dikandung dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan Maria, telah disalibkan, mati, dikuburkan, dan dibangkitkan pada hari yang ketiga dari antara orang mati, naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa sebagai Tuhan dan Raja segala raja. Semua manusia sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, sehingga harus bertobat dan berbalik kepada Allah untuk menerima pengampunan dosa. Pembenaran dan kelahiran baru terjadi karena iman di dalam darah Yesus Kristus yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Setiap orang yang bertobat harus dibaptis secara selam dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Penyucian hidup adalah buah kelahiran baru karena percaya dalam darah Yesus Kristus yang dikerjakan oleh kuasa firman Allah dan Roh Kudus. Karena itu kesucian adalah asas dan prinsip hidup umat Kristen. Baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan untuk semua orang yang telah disucikan hatinya. Tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dengan bahasa roh sebagaimana diilhamkan oleh Roh Kudus. Perjamuan kudus dilakukan untuk meneguhkan persekutuan kita dengan Tuhan dan satu dengan yang lain sebagai gereja. Kesembuhan ilahi tersedia dalam korban penebusan Yesus untuk semua orang yang percaya. Tuhan Yesus Kristus akan turun dari surga untuk membangkitkan semua umatnya yang telah mati di dalam Dia dan mengangkatnya bersama-sama semua umatnya yang masih hidup, lalu bertemu dengan Dia di angkasa. Kemudian Dia akan datang kembali bersama orang kudusnya untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun di bumi ini. Pada akhirnya semua orang mati akan dibangkitkan. Orang benar akan bangkit pada kebangkitan yang pertama dan menerima hidup kekal. Tetapi orang jahat akan bangkit pada kebangkitan yang kedua dan menerima hukuman selama-lamanya. Mari kita persiapkan hati kita mendengar firman Tuhan. Ya, firman Tuhan pada pagi hari ini menjadi kekuatan yang baru bagi setiap kita. Menjadi jawaban, menjadi satu kemenangan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Percaya pengharapan kami dalam Tuhan. Karena ditinggalkan Tuhan. Terima kasih.
firman Tuhan. Kuduskan kami, sucikan kami. Kami percaya ada kekuatan di dalam Engkau. Ada firman yang meneguhkan kami. Yang kami percaya Tuhan, kami dapat menjalani hari-hari yang harus kami lewati dengan kepala tegak. Dan kami percaya ada penyertaan dan pasti ada kemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini hamba-Mu urapi. Di dalam nama Tuhan Yesus, pengurapan Tuhan turun ke hidup hamba-Mu ini menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan dan nama Tuhan yang ditinggikan. Kami yang beribadah secara online juga diberkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, yang terima berkat sama-sama katakan. Amin. Tuhan yang memberkati. Shalom. Shalom. Bapak Tuhan, terima kasih yang sudah melayani musik, puji-pujian. Saya sapa dulu yang secara online. Tadi saya lihat ada Ibu Komalayanti, Ibu Momoy, ada Pak Santo, Ibu Ayu, ada juga Ibu Yulian Rumala, sama Pak Put tadi, Ibu Mimi. Shalom ya, Tuhan Yesus memberkati ya di dalam damai sejahtera Tuhan. Kami sekalian di sini percaya bahwa Bapak Ibu sekalian dalam keadaan yang baik. Bapak Ibu siap dengar firman Tuhan, saudara-saudara siap dengar firman Tuhan. Di bulan ini kita berbicara tentang yang namanya di dalam harapan. Bapak Ibu, mari sama-sama kita mau ada di sini. Teguh dalam pengharapan. Saya mau menyampaikan terlebih dahulu seperti ini. Ini adalah tema di bulan sekarang. Tema khotbah. Tapi tema bulan di tahun ini adalah tema GBI Mangga Besar adalah keluarga yang kuat dan penyambang. Ini adalah bulanannya teguh dalam pengharapan. Bapak Ibu sekalian, Anda harus tahu dulu kata teguh itu apa dan pengharapan itu apa. Kata teguh ini seperti ini. Teguh adalah, Bapak Ibu sekalian, teguh berarti kukuh, kokoh dan kuat. Misalnya kalau kita bicara soal apa? Bangunan. Itu teguh, berpegang erat. Yang namanya misalnya pada janji, teguh janjinya. Ini bicara soal janji dan tetap tidak berubah. Misalnya pada pendirian atau hati atau setia dan berkomitmen pada sesuatu. Saya yakin Pak Ibu sekalian soal namanya kata teguh ini Anda nggak perlu repot-repot mikir apa sih. Tapi dalam bahasa sehari-hari kita jarang pakai kata-kata ini ya, jarang kita pakai. Tetapi saya mau menyampaikan kalau teguh itu artinya tak tergoncangkan. Ya, teguh. Mungkin dalam keadaan apapun dia tidak tergoncangkan. Dia tetap pada pendiriannya, teguh. Apa itu pengharapan? Pengharapan itu adalah keyakinan bahwa keinginan seseorang akan terwujud. Sesuatu kejadian akan membawa kebaikan atau seseorang atau suatu yang akan mendatangkan memberikan hasil positif di masa depan. Kebanyakan pengharapan selalu bicara yang namanya apa? Hal-hal yang positif. Nggak ada orang berharap untuk hal-hal yang jelek. Pada prinsipnya, dasarnya pengharapan itu pasti hal-hal yang positif. Dia menghasilkan hal-hal yang positif. Jadi teguh dalam pengharapan adalah Anda memiliki satu landasan yang kuat tak tergoyahkan di dalam pengharapan itu sendiri. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, yuk sama-sama buka Alkitabnya supaya kita semakin jelas. 1 Timotius 1 ayat 1. Firman Tuhan berkata seperti ini dari Paulus, Rasul Kristus Yesus menurut perintah Allah, juru selamat kita, dan Kristus Yesus, baca sama-sama, dasar pengharapan kita. Rasul Paulus berbicara melalui suratnya kepada Timotius, Yesus Kristus dasar pengharapan. Saya juga ingin bertanya kepada jemaat di tempat ini, apakah Anda juga memiliki pengharapan yang sama di dalam Yesus Kristus? Amin. Kita adalah umatnya, kita adalah kepunyaannya. Yesus adalah dasar pengharapan. Jadi kalau dasar sebelum ada bangunan di atasnya, dia adalah pondasi. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, masa bisa berganti masa, waktu bisa berganti waktu.
keruwetan bisa datang silih berganti, tantangan bisa datang. Dan saya berharap di tempat ini setiap jemaat adalah orang-orang yang teguh imannya di dalam Tuhan. Amin. Tidak mudah goyah. Karena Yesus adalah sumber dasar pengharapan. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, Anda harus letakkan ini. Kalau Anda letakkan ini menjadi Yesus adalah dasar pengharapan, saya bilang bisa jadi sekeliling Anda membuat Anda goyah. Ada hal-hal yang membuat Anda khawatir. Ada hal-hal yang bisa menarik Anda supaya jauh daripada kasih karunia Tuhan. Tetapi ketika Yesus menjadi dasar pengharapan, dasar itu kuat, tertanam kuat, karena Anda mau meletakkannya. Saya mau menyampaikan hal ini, maka Anda dapat menjalani hal-hal yang berat sekalipun, dan Anda dapat melihat bahwa Tuhan adalah sumber pengharapan bagi hidup. Sekarang pertanyaannya, apa benar Kristus menjadi dasar atas hidup Anda sekalian? Kalau tidak kuat fondasinya, tidak sungguh-sungguh dengan firman Tuhan, hari ini mungkin ketika Anda ada di dalam rumah Tuhan, ada di ibadah, tetapi pikirannya masih ngelayang kemana-mana, sehingga Anda mendengar firman Tuhan dan kebenarannya, Anda kehilangan yang namanya damai sejahtera. Kenapa? Datang ke tempat ini tidak mendengarkan sesuatu. Ada. Hanya Tuhan yang tahu. Amin. Betul. Memang paling enak sih kalau lagi khotbah, lagi ngobrol, lagi dengar, ini ngomong sama sebelahnya. Benar. Baik. Iya benar. Karena matanya ke depan, mulutnya bisa. Matanya bisa ke depan, tapi mulutnya bisa. Ayo fokus ke dengan firman Tuhan. Supaya apa? Kita memiliki dasar yang kuat. Kalau enggak, Bapak Ibu sekalian, Anda dan saya bisa kena yang namanya pasti. Ada yang namanya gelombang, ada yang namanya badai, ada yang namanya hujan, ada yang namanya segala sesuatu, bahkan air bah pun bisa datang menggoyahkan. Buka Alkitab kita, Kolose pasal 1 ayat 27. Kolose pasal 1 ayat 27. Buka Alkitabnya terlebih dahulu. Kolose pasal 1 ayat 27. Firman Tuhan berkata gini, kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lainnya, yaitu Kristus. Baca sama-sama, Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Jadi teguh dalam pengharapan, Anda teguh di dalam Tuhan. Tapi saya ingin menggarisbawahi, Kristus ada di tengah-tengah kamu. Bukankah kita sudah Kristen hari-hari ini? Ada di dalam gereja, ada pasti KTP-nya rata-rata Kristen. Pastilah. Tapi saya mau bilang, apa Kristus ada di tengah-tengah hidupnya? Ada dua yang mau saya sampaikan pada pagi hari ini. Kristus harus ada di tengah-tengah hidup. Bapak Ibu sekalian, ketika Kristus ada di tengah-tengah hidupmu, maka Kristus berperkara di dalam hidupmu. Tuhan ambil alih. Tapi seringkali maaf bicara, jangan-jangan Tuhan tidak ada di tengah-tengah kita. Bukan Tuhan yang tidak ada, tetapi kitanya yang menggeser Tuhan. Kitanya yang menyingkirkan Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, saya ingin menyampaikan, Kristus harus ada di tengah-tengah. Pada saat apa saja, Bapak Ibu sekalian, Kristus memang ada di setiap. Dia ada di dalam tempat ini. Anda tidak perlu nyanyi, datanglah Tuhan, masuklah dalam hati. Tuhan ada di sini. Sebelum Anda pun hadir, Tuhan sudah ada hadir di tempat ini. Betul? Tuhan tahu, Tuhan mengerti. Di dalam perjalanan, ketika kau minta Tuhan sertai perjalananku sampai di gereja dengan selamat,
Tuhan ada dan Tuhan dengar. Tuhan sertai perjalanan kita. Dua hal yang perlu saya sampaikan. Tuhan ada di saat tidak ada jalan. Amin. Kita berpikir bahwa Tuhan ada di tempat di semua saat, iya. Tapi pada waktu tidak ada jalan, bisa jadi orang meninggalkan Tuhan. Kenapa? Dia tidak merasakan yang namanya ada jawaban. Makin kesini iman jemaat GBI Mangga Besar harus semakin teguh dan kuat di hadapan Tuhan. Ini bukan sedang membuat jemaat di dalam pengenalan Tuhan yang dangkal-dangkal. Kami mau supaya jemaat di tempat ini mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Kita sudah berbicara tentang yang namanya militan. Kita sudah yang namanya bicara tentang ketaatan. Pada hari ini saya mau bilang seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Walau tidak ada jalan, di situ Kristus harus tetap ada di tengah-tengah hidup. Masalah yang lebih besar atau Kristus yang kau lihat. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, satu hal yang perlu saya sampaikan. Tuhan ada di saat tidak ada jalan. Ini ketika orang Israel yang baru keluar dari Mesir. Mereka keluar bukan dengan tangan hampa loh. Nah, kita bilang orang-orang Mesir kasih perhiasan, kasih mereka sesuatu. Nih kamu pergi keluar dari tempat ini. Karena apa? Tulah yang terakhir, tulahnya apa? Anak sulung mati semua. Baik manusia, hewan atau apapun yang sulung mati semua. Coba saya mau nanya di tempat ini. Anak sulung di tempat ini, angkat tangan 1, 2, 3. Yang tinggi. Pak, Ibu, kalau nah di waktu itu Anda orang Mesir, tinggal di zaman itu, berapa tinggal dengan Tuhan ya? Maaf nih, kebabat semuanya. Tetapi ada yang mereka di dalam tempat namanya Goshen, dan tempat itu pun harus ditandai dengan darah anak domba, maka malaikat maut lewat. Tuhan nggak bilang tempat itu pasti aman, tapi kalau tanpa ada tanda darah itu, malaikat juga lewat. Setiap yang sulung pasti mati. Tapi ketika mereka keluar daripada tanah Mesir, mereka bawa harta, mereka bawa emas, mereka bawa sesuatu hal. Mereka ketika dengar berita bahwa Firaun nyadar, waduh, ini orang keluar, kejar lagi, tangkap lagi, maka kereta kuda dikirim banyak, bahkan Firaun mengejar, maka dilihatnya, Pak, Ibu, apa yang terjadi? Kegaduhan mulai terjadi. Nah, kita menulis di Keluaran itu. Orang-orang mulai berseru, mulai marah sama Musa, mulai berontak sama Musa. Kau membawa kami keluar sini supaya kami mati kah? Tapi apa yang terjadi, Pak Ibu sekalian? Musa pun melihat kejadian itu. Di depannya laut, di belakangnya berjalan musuh. Tapi satu hal, Bapak Ibu sekalian, Kristus harus tetap ada di tengah-tengah kamu. Amin. Kalau Anda baca di dalam kitab Keluaran itu, Tuhan bicara sama Musa, walaupun Musa sudah menguatkan dan meneguhkan hatinya. Keluaran 14 ayat 16. Dan engkau, ini Tuhan berbicara sama Musa, dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah apa? Airnya, sehingga orang Israel akan berjalan di tengah-tengah laut di tempat kering. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, di ayat ke-14 ini yang menyatakan bahwa Tuhan tetap ada dan Dia berkomunikasi dengan Musa. Di tengah-tengah tidak ada jalan, di tengah-tengah tidak ada harapan, saya ingin memastikan bahwa Kristus harus tetap ada di tengah-tengah kita. Bisa jadi hari-hari
Anda sedang ada di depan, tidak ada jalan lagi. Ini udah jalan buntu Tuhan. Ini harus saya alami, namanya kesukaran, kesulitan, mungkin sakit, mungkin permasalahan, mungkin problem, mungkin ada yang harus saya gumulkan tentang keluarga. Seperti ini saya tidak ketemu jalan. Tetapi saya mau pastikan bahwa Kristus harus ada di dalam hatimu, dan Dia pasti berbicara kepada engkau. Teguh dalam pengharapan. Teguh dalam pengharapan. Jangan goyah. Tuhan pasti tolong. Tuhan pasti sertai. Tuhan pasti kasih jalan keluar. Kenapa Tuhan bilang angkatlah tongkatmu? Bapak Ibu sekalian. Karena dari awalnya, ketika Tuhan sedang berkomunikasi dengan Musa di tengah semak yang terbakar itu, Tuhan bilang apa? Apa yang ada di tangan? Tongkat. Alat yang sama yang Tuhan pakai. Artinya apa? Tuhan ada di tengah-tengah Musa pada waktu itu dan waktu sekarang. Kalau Anda pernah ditolong Tuhan pada waktu yang lalu, hari ini pun Tuhan pasti tolong hidup Anda sekalian. Dengan cara yang sama, tetapi dengan persekutuan yang lebih erat. Persekutuan yang lebih erat inilah yang Anda butuhkan hari-hari ini. Tuhan berbicara sama dengan tongkat. Setiap potensi yang ada di tanganmu, Tuhan bisa pakai hidupmu untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan dengan cara-cara yang baru, dengan cara-cara yang berbeda. Saya mau sampaikan itu Pak Ibu sekalian. Pastikan Tuhan ada di tengah-tengah kita. Walaupun tak ada jalan, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan bicara tentang tongkat Musa. Pak, Bu, Kristus itu ada di tengah-tengah. Bahkan pada bukan hanya sekedar di semak itu, tetapi tulah demi tulah itu juga dimulai dengan tongkatnya Musa. Ada beberapa tulah yang dimulai dengan apa? Ketika Musa mengulurkannya. Pak Ibu sekalian, artinya apa? Kristus ada di tengah-tengah. Berarti ada jalan keluar. Jangan takut. Bilang sama kiri kanan, jangan takut. Teguh dalam pengharapan. Ya, ada dan saya harus teguh dalam pengharapan. Mungkin hari-hari ini kau sedang bimbang, kau sedang takut, hatimu bisa gelisah. Kondisi kesehatan saya bingung Tuhan. Keluarga saya sedang, pekerjaan saya ada di ambang seperti ini. Tetapi saya mau sampaikan, Tuhan berbicara, mana bicaranya Tuhan. Di awal perjalanan Musa, Tuhan sertai. Tadi kalau yang saya bilang, di tengah padang, ketika Musa mengembalakan domba milik mertuanya, Midian, Kristus sudah menyertai dia. Dan Tuhan memanggil. Hari ini Pak Ibu sekalian, Tuhan sedang memanggil engkau untuk kembali ke persekutuan lagi. Jangan tinggalkan Tuhan. Amin. Walaupun sesibuk-sibuk apapun, walaupun seberat apapun permasalahan, datang sama Tuhan. Bawa hati untuk melekat pada Tuhan, karena di situ ada jawaban. Bawa hati melekat kepada Tuhan, karena di situ ada pertolongan. Tadi yang pertama saya sampaikan apa? Ada Tuhan di saat tidak ada. Poin yang kedua, Tuhan ada di saat kesendirian. Kalau tadi tidak ada jalan Pak Ibu sekalian, yang ini Tuhan ada di saat kesendirian. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, apa itu kesendirian? Saya ambil contoh seperti ini. Tuhan hadir, dia hadir menjumpai Ishak. Tuhan hadir menjumpai Yakub. Dan Tuhan hadir menjumpai Salomo. Ketiga orang contoh yang di sini saya ambil, ketika mereka di dalam kesendirian mereka. Ishak ketika ditinggal mati oleh ayahnya Abraham, dia berjalan
bersama keluarga, tetapi dia berjumpa dengan Tuhan di dalam kesendiriannya. Tuhan ulangi lagi janjinya. Amin. Di saat sendiri Tuhan berbicara kepada dia. Tuhan ungkapkan isi hatinya dan janjinya bahwa Tuhan akan menyertai. Begitu juga dengan Yakub. Ketika Yakub lari daripada Esau, dia lari dari rumah bapaknya. Dan tiba di satu tempat di malam itu dia tidur, dia letakkan kepalanya dan dia lihat. Ada satu yang dia dapatkan, bahwa ada satu tangga dari sini sampai ke atas sana. Dan Tuhan ucapkan janjinya. Begitu juga dengan Salomo. Ketika Salomo ditinggal mati oleh rakyatnya, Raja Daud, Tuhan hadir. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini Anda yang merasa sendiri, jangan takut. Teguh dalam pengharapan. Engkau tidak ditinggalkan Tuhan. Mungkin hari-hari ini saya sedang berbicara, kita sedang dirundung duka, di dalam masalah. Saya mau bilang Tuhan tidak pernah tinggalkan engkau. Engkau aman tentram. Jangan sampai juga di tengah keramaian ini engkau merasa sendiri, Pak Ibu sekalian. Ada loh orang-orang yang hari-hari ini merasa sepi sendiri. Beberapa minggu yang lalu, beberapa waktu yang lalu, saya dikirimkan sebuah flyer oleh teman saya, Mbak Tuhan. Kegersangan di tengah-tengah era digital. Dia bilang seperti itu. Kegersangan. Padahal banyak informasi, banyak hiburan, banyak sesuatu hal yang mungkin bisa Anda ketawa sendiri. Saya yakin Bapak Ibu pasti pernah ketemu sama orang di tengah jalan atau di mobil atau mungkin sebelah Anda. Lagi dia buka HP, dia ketawa sendiri. Dia ketawa. Apalagi kalau musiknya kencang tuh. Ya, ada suaranya yang ketawa-ketawa, yang efek-efek biasa ketawa. Anda pernah melihat, tetapi ada loh kegersangan. Walaupun di tempat ramai, tapi hatinya gersang. Ada enggak? Ada. Saya juga mau menyampaikan di tempat ini jemaat, jangan sampai kita mengalami kegersangan. Rasanya sendiri, nggak ada orang, nggak ada sesuatu hal yang bisa diajak bicara. Pak, Ibu, satu hal, Anda di tempat ini punya Bapak dan Ibu Gembala, betul? Ajak dia bicara. Kalau ada apa yang mau doakan, bicara sama dia. Ada tim doa di sini. Anda bisa berdoa. Nanti masalah saya diketahui. Saya mau bilang seperti ini. Kalau Anda mau terbuka di hadapan Tuhan, bicarakan. Saya juga yakin orang-orang di sini adalah orang-orang yang tutup mulut, bukan orang-orang yang ember. Pak, betul ya? Kalau pegang rahasia yang betul. Tapi di dalam tengah kesendirian Anda tidak boleh takut dan gentar. Contoh-contoh ini adalah orang-orang yang sendiri dalam hidup mereka. Mereka sedang mau menjalani masa hidup mereka. Ishak sedang mau masuk ke dalam, sudah ada di dalam tanah itu dan dia kelola itu. Tapi dia mengalami yang namanya kesukaran, ditolak, diusir, sumurnya ditutup dan ini dan itu. Tetapi kalau Tuhan yang sudah berjanji atas hidupnya, maka berkat Tuhan terjadi atas hidupnya. Alkitab bilang, Ishak makin hari makin kaya, semakin kaya. Bahkan orang-orang yang melihat Ishak menjadi takut dan gentar karena dilihatnya Ishak penuh berkat. Apa yang dikerjakannya berhasil. Pak Ibu, di tengah kesendirian, ketika engkau tetap undang hadirat Tuhan, hidupmu tetap berhasil. Yakub pun di dalam tengah kesendiriannya dia berhasil, Pak. 7 tahun dia bekerja, berhasil. 7 tahun dia bekerja, berhasil. Bahkan dia bertambah-tambah kaya. Datang luntang-lantung, datang miskin. Datang mungkin cuma baju yang di badannya dan dia bawa beberapa peralatan saja. Tetapi ketika Tuhan memberkatinya, hidupnya di dalam anugerah Tuhan, maka dia kaya. Salomo ketika dia berjumpa dengan Tuhan, dia hanya sekedar raja yang mewarisi kekayaan dari ayahnya. Tetapi Alkitab menceritakan apa? Salomo adalah raja yang kaya, amat sangat kaya. Artinya apa? Di dalam ketengahan kesendirian, kalau engkau libatkan Tuhan,
ada keberhasilan. Bertemu yang ada jawaban, ada pertolongan Tuhan. Tuhan gak bakal lepas tangan. Kok kau gak sedih ya? Ya udah. Tapi Tuhan datang, Tuhan berbicara ke hidup. Kalau hari ini engkau sedang mengalami masalah hati menggunda-gundanya, problem permasalahan dan kedukaan, panggil Tuhan. Tuhan, aku di sini. Tuhan, aku menanti Engkau. Tuhan, aku sedang punya problem atas hidup. Aku butuh Engkau. Buka Alkitab. Ulangan pasal 31 ayat 8. Ulangan 31 ayat 8. Sebab Tuhan, baca sama-sama, Dia sendiri akan berjalan apa? Di depanmu. Dia sendiri akan apa? Menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Baca yang kuat. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Di dalam ketenangan kesendirian, firman Tuhan datang. Dia sendiri berjalan apa? Di depan. Engkau tidak sendiri. Engkau disertai Tuhan. Dia akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan dia tidak akan meninggalkan engkau. Ini luar biasa Pak Ibu sekalian. Janji Tuhan kepada umatnya tidak ditinggalkan. Hari ini terlebih engkau yang sudah terima kuasa Roh Kudus, jangan padamkan hatimu untuk lebih sungguh-sungguh teguh dalam apa? Pengharapan. Di tengah kesendirian janji Tuhan bilang, Dia tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah. Pegang ayat ini ya. Yang mengatakan bukan apa? Bukan nabi. Yang mengatakan ini sebab Tuhan yang menyertai engkau adalah Allah pencipta semesta. Haleluya. Ada yang serta hidupmu, Dia tidak tinggalkan engkau. Ibrani 13 ayat 5. Oh sih, maju ke depan. Hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan perjamuan kudus, mari bersiap. Ibrani 13 ayat 5. Ibrani 13 ayat 5. Karena Allah telah membaca sama-sama. Aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Di saat kesendirian, saya mau sampaikan ini ya. Satu saat bisa jadi kita ditinggalkan sendirian loh. Ya, kita bisa ditinggalkan sendirian. Mungkin pasangan hidup kita jalan duluan. Kan kita yang maunya kalau bisa saya dulu ya ada deh. Belum tentu, umur kan Tuhan yang tentuin, ya kan? Bisa kesendirian, bisa. Tapi pegang firman Tuhan ini. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Artinya apa? Engkau tidak dibiarkan. Tuhan pasti jaga, Tuhan pasti rawat, Tuhan pasti pelihara. Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Kalau tidak ditinggalkan, artinya Tuhan beserta dengan engkau. Sekali lagi, teguh dalam pengharapan. Walaupun apa? Yang pertama, tidak ada jalan keluar. Tapi pastikan Kristus ada di tengah-tengah hidup engkau. Dan yang kedua, ketika apa? Di dalam kesendirian. Firman Tuhan ini boleh menguatkan. Mereka pujian ini. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau
Kami mau teguh dalam pengharapan di dalam Kristus Yesus. Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kalau saat sampai dengan detik ini, kami percaya Tuhan hadir di dalam hidup kami. Mari kuduskan kami, sucikan kami. Dan kami ketika mengambil perjamuan kudus pada pagi hari ini, kami ingat ada pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib, yang benar-benar mati dan mencurahkan darahnya di atas kayu salib untuk tebus dosa kami. Dan Tuhan sudah bangkit menang. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-hamba Tuhan yang menjalankan perjamuan kudus. Tuhan mengurapi mereka. Dan kami sekalian yang hadir, yang makan, yang berjamu, Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Berkat Tuhan turun. Haleluya, haleluya. Jemaat silakan duduk. Tuhan memberkati. Waktu Tuhan, waktu Tuhan. Seperti malam ini yang membagikannya. Silakan dipersiapkan roti dan anggur-Nya. Kalau sudah angkat roti ya, saya akan bacakan firman Tuhan. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang memuji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum cawan tanpa mengakui tubuh Tuhan, dia mendatangkan hukuman. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus buat roti yang ada di tangan kami. Kami mengucap syukur buat pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan. Segala sakit, segala apa yang kami alami, segala permasalahan kami dan beban kami sudah ditanggung Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Terima kasih. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Dia mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan aku. Yakin dan percaya bahwa roti ini adalah lambang dari tubuh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Ayo kita makan dengan percaya.
persiapkan cawang anggur dan angkat di tangan kanan kita. Demikian juga yang mengambil cawang sesudah makan, lalu berkata, cawang ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yakin dan percaya bahwa anggur ini adalah lambang dari darah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tubuh dan darah Tuhan bersatu dengan tubuh dan darah kami. Kami yang sakit disembuhkan. Kami di dalam permasalahan pergumulan kami boleh mendapatkan kekuatan yang baru. Kami boleh semakin mencintai dan mengasihi Tuhan. Dan hati kami melimpah dengan syukur Tuhan karena pertolongan Tuhan. Dan kami pada saat pagi hari ini berkomitmen janji hidup kami agar senantiasa mau mengasihi Tuhan lebih dalam. Jadi anak yang menyenangkan hati Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus buat perjamuan kudus pada pagi hari ini. Terima kasih buat kebenaran yang sudah kami terima. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memperdamaikan kami, menebus dosa pelanggaran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami diselamatkan. Haleluya. Yang boleh sama-sama kata amin. Amin. Haleluya. Shalom saudara, saudara berkati pada pagi hari ini. Terima kasih untuk kembali dapat kembali untuk berbagi firman Tuhan. Shalom berkati. Mari kita bersama-sama bulan ini kita belajar untuk tubuh dalam perkara. Karena kita tahu Yesus Kristus dasar pengharapan kita. Mari saya mohon untuk mengenai kesalahan hari ini kita harus belajar. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Ya benar Tuhan, Engkaulah dasar pengharapan kami Tuhan. Kami tahu pengharapan kami hanya ada di dalam Engkau. Setiap firman yang kami dengar pertama di dalam kehidupan kami, dan kami lakukan ya Bapa. Dan kami tetap teguh di dalam pengharapan kami akan Engkau ya Tuhan. Kiranya pengharapan-Mu turun atas hamba-Mu Bapa Gembala dan yang datang firman-Mu. Urapi beliau di dalam pelayanan dan pembalaannya di dalam apa yang dikerjakan usahakannya. Kau menyertai dan membuat berhasil dan pakai sisi keluarganya juga menjadi alat bagi kemuliaan nama-Mu. Dan Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, kami boleh memasuki bulan yang pertama Tuhan. Kami sudah memimpin menyertai kami Tuhan memasuki bulan yang baru. Kami telah melihat perbuatan yang ajaib Tuhan, penyertaan-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan kami membawa Tuhan persembahan persekutuan kami ke dalam rumah Tuhan. Tuhan yang kuduskan Bapak menjadi alat bagi kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Dan Tuhan yang memberkati jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Setiap minggu kami boleh berdoa Tuhan. Apa yang kami kerjakan, apa yang kami usahakan, Tuhan menyertai dan membuatnya berhasil semua untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Israel muslim
yang kami bawa. Kami percaya apa yang kami bawa persembahan persepuluhan kami kehadapan Tuhan. Kiranya Tuhan membalas sekalian daripada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkat Tuhan dinyatakan, berkat Tuhan dicurahkan. Kami tidak kekurangan di dalam Engkau, bahkan kami berlebih, kami berkelimpahan di dalam Tuhan. Cara Tuhan luar biasa menjaga hidup anak-anaknya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Saudara, kami kembali bisa bersama-sama di ibadah nanti sore. Jam 4 akan dilakukan Bapak Gembala dan kita ada perjamuan kudus. Nanti setengah 10 ada pada sekolah minggu, jam 11 ibadah youth. Dan untuk Rabu ini 10 September ada ibadah dewasa muda jam 7 malam. Jadi Rabu ini ibadah dewasa muda. Dan juga untuk hari Sabtu kita ada doa Sabtu jam 8 pagi. Saudara, kita juga mau di dalam doa ya untuk bangsa dan negara kita Indonesia ya. Kita berdoa buat negara kita. Dan juga nanti kita berdoa di beberapa nama, kita dukung jemaat dan juga dari saudara-saudara yang tadi belum didoakan doa pengurapan, nanti jangan pulang, bisa diam di belakang. Nanti Pak Gembala akan berdoa bagi saudara-saudara yang belum didoakan dan dipanggilkan. Dan juga saudara akan umumkan bagi saudara-saudara yang rindu untuk menerima baptisan air, bisa mulai mendaftar kepada saya ya. Dan untuk hari ini tanggal 7 September ada jemaat yang berulang tahun. Ya, ada yang berulang tahun. Apakah ada lagi yang berulang tahun di 7 September hari ini? Saudara, ada yang berulang tahun lagi? Nggak ada ya? Saya undang untuk Kak. Ya, silakan saya undangnya. Umurkannya di tangan kanannya. Semangat dan untuk bagi berdiri kita nyanyikan sama-sama ulang yang terakhir. Silakan dulu. Ya, kita berdoa buat Milka, angkat tangan kita berdoa. Berkat Tuhan turun atas hidup Milka. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang baik terjadi atas hidupnya. Berkat ulang tahun, kalau pada hari ini Tuhan tambahkan Milka berulang tahun, tambah 1 tahun. Tuhan memberkati dia di dalam kesehatan, takut akan Tuhan, melayani Tuhan dengan lebih sungguh lagi. Dan kami percaya masa depan cerah, kilang gemilang sudah dia sediakan, Tuhan sediakan buat hidupnya. Terima berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Orang tua mau diberkati Tuhan dan saudara mau diberkati Tuhan. Haleluya. Yang terima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan berkati berdoa ya. Haleluya. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita tutup ibadah pada pagi hari ini, kita akan baca Mazmur pasal 121 ayat 1 sampai 8. Haleluya. Baca sama-sama dengan suara kuat. Tuhan menjaga segala. Nyanyian sejarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari mana akan datang pertolonganku? Pertolonganku dari Tuhan yang menjadi langit dan bumi. Ia tak membiarkan kakimu goyah, menjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur menjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah kanan. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selamanya. Tundukkan kepala, kita berdoa.
Di akhir ibadah ini kami mengucap syukur buat segala pertolongan, perlindungan Tuhan. Kalau kami datang dengan sehat, kami pulang dengan sehat dalam nama Tuhan Yesus. Kalau kami datang dengan sejahtera, kami akan pulang di dalam kelimpahan Tuhan. Dan kami berdoa pada saat pagi hari ini buat setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani, kami sekalian yang hadir secara onsite, secara online, juga di dalam anugerah rahmat Tuhan. Tuhan menyertai kami dan melindungi kami, menjauhkan dari mara bahaya, dan apa yang kami kerjakan boleh berhasil. Terlebih lagi hati kami boleh semakin melekat erat di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Bapa, pada pagi hari ini kami juga berdoa buat nama-nama yang kami sebut di sini, yang kami tumpangkan tangan ini buat mereka yang di dalam pergumulan, yang mereka di dalam proses medis, dan mereka yang sudah mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, lanjutkan kasih setia Tuhan. Dan kami percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan. Kami akan mendengar kesaksian demi kesaksian pertolongan daripada Tuhan yang menolong hidup kami. Kami berdoa Tuhan, buat apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan, semuanya kiranya boleh menyenangkan hati Tuhan. Bapa, pada pagi hari ini sebelum kami keluar dari tempat ini, turunkan berkat rahmat Tuhan atas kehidupan kami. Kami sangat membutuhkan Tuhan hadir di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sekalian. Dan Tuhan akan membukakan segala kebaikan Tuhan buat kami. Dan kami juga berdoa Tuhan, kiranya pada pagi hari ini diberkati para pria di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkati para wanita, diberkati anak-anak, dan diberkati lansia-lansia. Juga Tuhan memberkati orang tua tunggal. Tuhan juga memberkati mereka yang masih lajang. Tuhan juga memberkati yang yatim piatu, yang di dalam kedukaan, ibu-ibu yang sedang mengandung. Tuhan memberkati mereka, ibu anak sehat. Dan kami juga berdoa nama-nama mereka yang pada saat pagi hari ini tidak dapat hadir. Tuhan tolong hidup mereka. Kami bawa Ibu Herlina Gunawan Tuhan. Kami juga bawa Deborah dan Andrianto. Kami juga bawa Ibu Yulia Nurmala ke dalam tangan Tuhan. Juga kami bawa ke dalam tangan Tuhan Ibu Naomi Gio. Semua sehat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua di dalam pertolongan Tuhan. Pak Samuel Wiratman kami bawa, Pak Santo kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Juga kami bawa Pak Jong Luktin ke dalam tangan Tuhan. Tuhan tolong. Terima kasih buat Ibu Lian Gua yang ada bersama-sama dengan kami. Pertolongan Tuhan baik buat hidupnya, dan kami percaya nama Tuhan dimuliakan. Juga Mama dari Negara juga kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau sebentar kami pulang ke tempat kami masing-masing, kami dalam perlindungan Tuhan, kami tidak ditinggalkan. Mari jemaat Tuhan, angkat tanganmu dan makin berdiri. Arahkan hatimu di hadapan Tuhan. Kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini untuk tetap ada di hadapan-Mu ya Tuhan sampai selama-lamanya. Sebab apa yang Kau berkati, diberkati untuk selama-lamanya. Kami terima berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kami terima berkat yang penuh yang utuh daripada Allah Bapa, damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus, naungan dari Roh yang Maha Kudus menyertai kita sekalian hari ini sampai Maranatha. Tuhan jemput kita berdoa. Yang terima berkat Tuhan sama-sama katakan amin.